10 Gua berkaitan begini, dengan apakah pemilu dan ini juga pilkada tidak ini. ditakutkan menjadi penyakit juga gitu di dunia demokrasi kita saat ini? Justru ini sana Mbak, kalau ini menjadi budaya masyarakat, maka esensi pemilu mencari pemimpin negarawan dan politisi menjadi hilang. Karena bayangkan saja mencari pemimpin negara atau apa pemimpin bangsa lah, katakan ke depan kita mencari pemimpin daerah, katakan seperti itu. Kalau sangat tergantung pada serangan-serangan uang misalkan atau permainan uang, ini kan esensinya menjadi hilang karena yang mesti dicarikan negarawan yang memberikan pelayanan publik. Nah, biasanya kan ini ada di perguruan tinggi, biasanya ini ada di intelektual, biasanya ada di aktivis. Nah, kebanyakan mereka-mereka ini kan ada keterbatasan uang. Berarti kan di situ saya tegaskan kalau memang begitu yang menjadi kepala daerah ke depan, yang menjadi anggota DPR ke depan ini adalah saudagar. Karena harus tergantung pada jumlah uangnya, bukan tergantung pada kapasitasnya, bukan tergantung pada integritasnya di dalam melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Sebagai tugas utama untuk menuju kesejahteraan rakyat di sana intinya sebetulnya. Oke, Bang Hugua, tapi ada kemudian pernyataan Bang Hugua yang banyak diprotes juga. Abang mengatakan bahwa kalau tidak pakai uang tidak akan dipilih kita. Apakah ini kemudian artinya banyak yang mengartikan ini Abang merendahkan para pemilih lainnya yang menggunakan rasionalitas misalnya. Nah ini apa dari tanggapan Abang? Respon Abang seperti apa? Jadi intinya kan serang menyerang uang ini kan, permainan uang kan di hadapan mata kita. Artinya kita haramkan di dalam undang-undang, tapi prakteknya berjalan begitu masif, ya. Hampir tidak, kalau dulu kan istilahnya kayak kentut. Kita baunya dapat, tetapi wujudnya tidak. Kalau ini wujudnya nyata, baunya pun juga nyata. Tapi kita tidak berdaya, siapapun kami kontestan tidak berdaya, siapapun tidak berdaya. Misalkan begini, Mas Alfred, kan di dalam undang-undang nomor 7, misalkan, itu kan mengatur pasal yang kaitannya dengan namanya politik uang. Itu di saat kampanye loh, itu kalau terbukti ancamannya penjara 2 tahun dengan atau denda 24 juta. Atau misalkan di saat sebelum masuk TPS, kita berikan uang, janji uang misalkan, kita berikan uang atau berikan materi, itu kan ancamannya 3 tahun dan denda 36 juta. Tapi selama saya di Komisi 2 dan kita evaluasi, belum pernah ada orang yang memang, kalau tuh ada sedikit sekali yang betul-betul ketangkap dan direalisasikan. Jadi sebetulnya ini yang terjadi, bahwasanya kejadiannya memang begitu, kira-kira begitu. Oke, baik, kita ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya bagaimana analogi berpikirnya gitu? Untuk memberantasnya dengan diatur akhirnya diperbolehkan, dilegalkan gitu. Apakah tidak menimbulkan juga penyakit yang akhirnya kita membenarkan penyakit itu mencederai demokrasi kita gitu? Ya, Sira, Alfat ya. Ini pertama tergantung cara mikir kita atau perspektif tentang demokrasi. Yang kedua tergantung soal pendefinisian ruang lingkup politik uang itu sendiri. Misalnya begini, kalau kita ngomong demokrasi normatif, maka aspek moralitas lebih dominan. Sehingga politik uang itu kemudian haram atau tidak beradab dan lain-lain. Tapi faktanya kalau kita bicara demokrasi itu kan di sana ada pertukaran, pertukaran ide, pertukaran gagasan, visi, misi, sampai bahkan transaksi. Dan transaksi itu kemudian sampai muncul fakta di mana kita lihat dari berbagai laga elektoral itu ada transaksi. Jadi dalam artian ada orang gitu ya, kalau datang misalnya bersilaturahim atau minta ini, nah kemudian tidak baik kalau tidak bawa oleh-oleh misalnya begitu. Ada imbalan diberikan gitu ya? Mungkin dari istilahnya buah tangan, dari mulai buah tangan sampai kemudian tadi itu pemberian ketika menjelang proses pemilihan kan gitu. Makanya itu perlu kita definisikan dulu. Ya, satu kalau kita lihat tadi saya setuju dengan Pak Hugua tadi ya. Satu soal kos politik, yang kedua soal money politik. Tambah lagi sebenarnya satu lagi soal pembiayaan politik. Nah, dibedakan coba kos politik, money politik, pembiayaan politik. Ya, misalnya contoh, kalau kita bilang pembiayaan politik itu kan bisa dikaitkan pembiayaan partai politik,
pembiayaan penyelenggaraan pemilu misalnya, itu bagian dari politik kan gitu. Dan itu jelas menurut saya sampai hari ini ya, ada aturan-aturan tentang sumbangan dana kampanye dan lain-lain ya. Tidak jelas apa? Nah, misalnya yang tadi itu, yang money politik sama cost politik. Nah, yang tadi saya kira itu. Nah, faktanya begini, yang susah adalah kalau itu dilarang, faktanya terjadi terus-menerus, kan gitu. Dan selama ini juga kemudian sulit sekali kan itu dihindari ya. Artinya gini, laporan-laporan dan lain-lain itu seperti ada supply dan demand, dan kemudian itu seakan-akan sudah menjadi budaya kan gitu. Nah, supaya ini lebih baik atau lebih fair kan kita pengennya pemilu itu selain jujur, adil dan seterusnya itu ada unsur yang fair kan gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang dikhawatirkan bahwa ke depan yang muncul adalah para saudagar saja, yang bukan berarti ada jaminan dia akan menjadi negarawan. Tapi kemudian yang negarawan ini susah sekali kan gitu. Karena orang berpolitik murni membeli suara kemudian untuk menjaga kepentingannya, bukan kepentingan masyarakatnya kan gitu. Nah, karena itu menurut saya memang tidak perlu malu-malu juga politisi gitu ya kalau mengatakan bahwa praktek politik uang itu nyatanya juga terjadi, masyarakat bisa ditanya, di data survei juga terpotret kok kan gitu, berapa persen yang katakanlah pernah punya pengalaman menerima gitu ya, itu ada di data survei. Tapi semuanya. Fairnya tadi itu gimana? Nah, skalanya itu kan susah. Ya, skala menurut saya, skala itu yang menurut saya perlu ada aturan soal kepantasan. Misalnya begini, kalau anggap saja orang katakanlah datang silaturahim ke rumah orang gitu ya, bawa buah-buahan, kan nggak mungkin harga buah-buahan itu 1 juta lebih kan gitu. Ya artinya kalau normal di kampung ya 100.000, 50.000 itu udah banyak sekali gitu loh. Tetapi itu kan bukan wajib. Kalau misalnya sampai tadi misalnya sampai maksimal lebih dari itu kan terlalu terlalu kasihan juga, orang yang mau datang juga saya kira juga tidak enak. Tetapi intinya gini, saya tidak mau mengatakan dalam bentuk nominal ya. Intinya adalah kepantasan dalam berinteraksi, sosialisasi itu menurut saya harus ada. Dan itu saya kira tergantung dengan budaya ya. Jadi bukan berarti kemudian kita harus berpikir itu politik uang, tidak. Lagian juga yang dilarang adalah kemudian memberi untuk kemudian meminta.